Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKH dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi terupdate ya untuk pencairan PKH tahap yang ketiga di tahun 2022 ini. Nah, namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos dari channel ini. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, sampai hari ini belum ada petunjuk resmi dari Kementerian Sosial soal kapan pencairan PKH tahap yang ketiga serta BPNT alokasi bulan Juni di tahun 2022 ini. Nah, hanya saja saya akan memberi ringkasan sedikit ya, supaya paham dan para KPM bisa lebih mengerti soal KPM baik PKH maupun BPNT yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke bawah yang akan menjadi target graduasi atau dikeluarkan dari kepesertaan PKH dan BPNT yang kemudian nantinya akan dialihkan ke program kewirausahaan. Nah, jadi artinya siapapun para KPM PKH maupun BPNT yang masuk ke golongan yang dikelola oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial, maka KPM itulah yang nanti akan menjadi target graduasi Kemensos, supaya KPM tersebut bisa lebih sejahtera dan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Nah, maka dari itu nantinya akan diberikan modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, dan perlu diketahui, ada beberapa hal yang penting ya teman-teman sebelum pencairan PKH tahap yang ketiga. Nah, dan di sini saya ingin mengingatkan KPM ya teman-teman, bahwa untuk pencairan PKH tahap ketiga nanti ada kategori yang bisa cair dan tidak bisa cair bantuan PKH-nya di tahap yang ketiga nanti. Nah, kira-kira apa saja ya kategori KPM yang seperti apa yang di tahap ketiga nanti tidak bisa cair bantuan PKH-nya? Nah, yang pertama adalah nama KPM berbeda antara data di DTKS dengan data di bank. Seperti ada perbedaan nama antara di kartu KKS merah putih dengan di KTP. Sehingga akan terjadi gagal on fund dan tidak bisa cair bantuannya, baik PKH maupun BPNT-nya. Nah, jadi pastikan dulu ya, nama kalian di KTP dengan di kartu KKS merah putih tidak ada perbedaan, baik dari huruf, angka, maupun tanda baca. Nah, misalkan saja di KTP namanya Mukmin, pakai tanda koma di atas. Nah, kemudian di kartu KKS merah putihnya tidak ada tanda koma di atas, jadi Mumin. Nah, itu akan menjadi penyebab salah satu bantuannya tidak cair ya. Jadi pastikan dulu datanya harus padan antara di KTP dengan di KKS atau di bank. Nah, kemudian yang kedua adalah kategori yang tidak bisa cair adalah jika memiliki komponen anak sekolah, data anak sekolahnya tersebut tidak padan atau tidak terinput di data Dapodik atau di aplikasi EMIS untuk yang sekolah jenjang MTS. Nah, jadi jika kalian memiliki komponen anak sekolah, data anaknya harus padan ya antara di DTKS dengan Dapodik atau di aplikasi EMIS. Jadi silakan koordinasi dengan operator sekolah masing-masing agar minta dicek nama data siswanya ya, apakah terdaftar di Dapodik atau tidak. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah yang tidak bisa cair PKH tahap ketiganya untuk komponen balita yang datanya tidak online atau tidak terdaftar di Dukcapil. Nah, jadi jika memiliki komponen balita dan datanya tidak padan atau tidak online di Dukcapil, maka komponen balita tersebut untuk bantuan PKH-nya tidak bisa cair ya. Nah, jadi pastikan dulu data balitanya atau NIK balitanya itu harus online di Dukcapil. Silakan kalian koordinasi dengan Dukcapil setempat ya, agar minta dicek apakah sudah online atau belum. Nah, sementara berikut adalah informasi untuk kepala keluarga yang di bawah 40 tahun yang akan dialihkan ke program wirausaha.
ini masih harus menunggu petunjuk resmi dari Kementerian Sosial nantinya ya, tentang bagaimana mekanismenya dan kapan dimulainya. Nah, jadi tunggu informasi selanjutnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, dan saat ini di jajaran Kemensos sedang mengalami yang namanya peringkasan dirjen ya teman-teman. Nah, jadi yang ada ke depannya nanti hanya ada 3 dirjen yang menaungi, yaitu Dirjen Linjamsos, Rehasos, dan Dayasos. Nah, untuk pendamping Rehasos atau rehabilitasi sosial, lokasinya berada di 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Nah, sasarannya adalah KPM anak yatim piatu, kemudian lansia dan disabilitas yang tidak memiliki keluarga. Nah, tugasnya adalah melakukan asistensi rehabilitasi sosial, seperti dukungan mengenai hidup layak perlindungan sosial dan terapi sosial. Nah, kemudian untuk pendamping perlindungan jaminan sosial atau Linjamsos, adanya berlokasi di 34 provinsi di 514 kabupaten atau kota. Nah, sasarannya adalah anak yatim, lansia, disabilitas yang memiliki keluarga, dan KPM yang kepala keluarganya berusia 40 sampai 60 tahun. Nah, jadi usianya mulai 41 ke atas ya teman-teman dan seterusnya sampai 60 tahun. Nah, tugasnya adalah mengelola bencana alam, bencana sosial, bencana non-alam, dan mengelola bantuan PKH serta BPNT. Nah, kemudian ada juga pendamping pemberdayaan sosial. Nah, pemberdayaan sosial ini lokasinya ada di setiap kecamatan. Nah, sasarannya adalah KPM yang berusia produktif. Jadi, KPM yang kepala keluarganya atau suaminya berusia 40 tahun ke bawah. Nah, jadi mulai dari 25 tahun sampai 40 tahun ya. Nah, tugasnya adalah mengentaskan kemiskinan melalui penguatan dan pemberdayaan, serta dengan pendampingan kewirausahaan, pelatihan, vokasional, serta infrastruktur sosial ekonomi. Nah, jumlah ini ada sebanyak 14.000 pendamping ya teman-teman. Nah, dan perlu diketahui juga selain susunan dan bagian serta tugas pendamping di atas, masih akan ada bantuan lagi ya, yaitu tenaga relawan sosial yang berasal dari Tagana, kemudian pelopor perdamaian, Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, dan penyuluh sosial masyarakat. Nah, jadi itu adalah berita PKH hari ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.